بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukrulillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah. Allah diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang diberkahi Allah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Bapak Ibu seluruh majelis Yasinah, majelis zikir yang hadir pada malam ini. Kenapa majelis zikir? Karena membaca Al-Quran itu bagian daripada berzikir. Karena banyak kalimat-kalimat, kalam-kalam Allah yang kita baca. Kita bagian dari zikir itu sepertinya mengingat lalu kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, anak-anak kita yang kita bawa, yang kita biasakan itu adalah membawa anak kepada kebiasaan yang baik. Karena ada kebahagiaan orang gaib malih membawa anak ke masjid ilmu, malih membawa anak ke wirid, bahkan malih membawa anak ke rumah sakit ke sholat. Awak dengan bayinya anak bahagia saya lah. Itu sebagian saya. Nah, itu bukanlah contoh orang tua yang baik. Itu namanya menyelamatkan dunia. Jadi awak selamat masuk surga, anak tertinggal di neraka. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Hari jam 9 lewat 10 menit. Lama ngantuk, ngantuk makan dulu lah. Gue itu minta tu. Masya Allah. Kajian awak tak lama doh, apa itu dah deh. Dah mulai meninggal lah. Nah, kita minta beliau biasa menyambung pembahasan kita yang kemarin, karena kita sudah berazam dan berniat untuk memberasihan diri awak layih batin. Karena kita menghadap kepada Allah. Dijamin kalau tidak bersih itu Allah tidak mau. Dalam Al-Quran memang seperti itu. Sebelum sholat kita beruduk dulu. Itu bersihan tuh. Itu layih tuh. Kalau pakaian awak semua dibersihan. Itu layih tuh. Kalau kalbu yang kotor harus dibersihan dulu. Inilah langkah-langkahnya membersihkan hati kita untuk kita bermunajat kepada Allah. Karena nanti ada muaranya itu dalam Al-Quran surah Al-Fajr
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i, berbaliklah, kembalilah. Jadi Allah rindu kepada kita, surga rindu ke kita. Kita siapa yang rindu kepada yang tenang tadi itu? Nah, ini sebelum dibersihkan tidak akan tenang, pasti kotor, pasti kumuh, pasti tidak berhasil. Nah, itu awak berhasil dulu. Inilah tahap-tahapnya yang kita buka, yang kita kupas, yang kita kaji. Sudah, sekarang kita lanjutkan episode yang ke-7. Setelah 6 episode yang kita bahas latihan rohani, membersihkan kolbu dan tingkat-tingkatannya, cara membersihkannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau membersihkan yang lain itu mudah, tidak payah dong. Sangat mudah, dengan kemudian banyak ini. Karena memang begitu kata Nabi, kullu syai'un takalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pancucinya, pembersihannya. Wasafalatul qalbu, membersihan hati. Nah, itu tidak bisa dengan deterjen yang ada. Tapi bagaimana kita selalu perbanyak Rasulullah. Nah, dalam rangka kita membersihkan hati itu, itulah tahap-tahap yang kita lalui. Kalau dalam ilmu tauhid namanya takhalli. Ini namanya ada takhalli, ada betul takhalli, ada betul tajalli. Takhalli itu membersihan, mengosongkan, ada juga yang memahami begitu. Karena lapanmu rumah itu dilaba-laba, kalau tidak lama tidak bauni gitu kan, laba macam-macam, sampah, saruk semacamnya. Ini awak tinggal di situ. Harus ditakhalli dulu, dibersihan dulu. Dari yang lawa-lawa itu disapu, kasih parfum, wangian dan segala macamnya. Hati kayak gitu juga. Jadi makanya inilah yang kita berusaha untuk membahas dan mengkajinya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sudah kita kupas kemarin ada namanya hasad, iri hati, buang. Dengki itu dibuang, termasuk suudzon itu dibuang, tidak boleh. Itu sudah kita kupas kemarin itu. Kalau ingin siaran ulangnya silakan Bapak Ibu lihat saja di YouTube-nya. Kemudian termasuk kibir. Kibir itu sombong, tidak boleh. Karena nanti itu akan menghabiskan amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu konsepnya. Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong dalam agama itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu dalam kacamata Islam itu. Kemudian kemarin yang terakhir kita kupas, yaitunya yang mengotori jiwa manusia itu ujub. Suudzon, ujub. Ujub itu merasa lebih dari orang lain. Suudzon itu buruk sangko. Tidak boleh. Jadi sudah 5 item yang kita kupas kemarin dalam rangka kita membersihkan kalbu kita. Satunya sifat itu dalam diri. Kadang ada manusia yang sadar, ada yang tidak. Tanpa disadari dia sudah terjebak ke dalam sifat suudzon. Tanpa disadari dia sudah masuk ke dalam kibir, sombong. Tanpa disadari dia sudah masuk ke dalam ujub, merasa lebih dari orang lain, merasa sempurna daripada orang lain. Tidak boleh dia awak menjadi orang alim, jadi ustadz, jadi guru, jadi dosen, jadi apa saja, jadi masyarakat juga tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Karena semua itu adalah pemberian Allah. Tidak ada lain daripada itu. Kalau bagi Allah itu sebentar. Walaupun banyak bertahun-tahun awak mengumpulkan harta itu sampai sekian banyaknya, dalam sekejap bagi Allah itu sebentar itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Nah, makanya kita syukuri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semua sifat yang ada di dalam diri tersebut harus dibuang,
agar kita bisa bersih kolbu kita tersebut. Nama metodenya kalau ada orang bertanya nanti namanya takhalli, memberasihan nan kumuh-kumuh tu. Bebaskan. Itu termasuk sumber penyakit. Penyakit zahir itu berawal dari situ. Kadang orang balabia seketik lah nanya semure. Nggak usah, nggak ada sekian mana loh. Ya rezekinya lo sudah. Awak tambahnya seketik lah. Nanya lah. Gulu. Macam-macam tidak usah. Jadi tidur itu ada sebagai manusia itu yang susah tidur. Itu pasti ada demikian loh. Dan saya cobuan salah. Itu sih caranya. Lah putar-putar lah sampai jam 2 balik malam. Padahal pakai sapu yang B. Pakai AC. Ya. Nyaman. Lalu. Iyalah nyaman lah gitu kan lah mewah. Tapi matu pun nak namun lalu tu. Baik tu. Kan adu-adu yang dipikiran. Jadi sebelum tidur tu tidak usah dipikiran. Bebaskan sedonyo. Lapehan sedonyo. Kalau dipikirannya tu marah itu nanti kadang mati itu gitu begitu. Dia mikiran itu. Tidak usah. Tidak usah pikirkan. Oh, karajo kantua beres. Di kantu kantua lo. Wah ke kantua baru bereskan. Tidak dibawa lah pulang tu. Karajo kantua tu do. Di rumah bukan di rumah, anak, istri, keluarga. Itu caranya. Jadi tidak ada bereskan itu. Supaya kan itu sumber penyakit Bapak Ibu, sumber penyakit. Ya, kalau alhamdulillah kalau ambo diizinkan oleh Allah kayak gitu Bapak Ibu. Salata itu lalu. Ada deh. Oh iya. Lalu ya. Dulu 2024 kan Kampung Padang dulu tuh. Ambo suka tuh di Bali tuh Bapak Ibu. Di Biang. Itu Pak Fauzi Bahar lah mengumumkan di radio tuh. Kurang lah keluar katanya sekomplek tuh. Ambo lalu dalam. Rumah kailangan tu rumah. Dia dirinya bakaja ka dalam dia. Wih, ada lah kampung bang. Sorry. Karena kenikmatan yang Allah berikan. Jadi tidak usah dipikirkan kalau mau tidur tu tidur Bapak Ibu. Ambil dua, lepaskan sadonyo. Halo. Tidak usah pikirkan lah. Teres tu kok. Sudah di awal tu. Ya. Bu ya. Wah, tuh lebih parah tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu hal-hal yang sudah 5 kemarin, penyakit hati yang ada dalam hati manusia, buang sejauh-jauhnya. Tidak usah ditaruh. Kemudian sekarang yang ke-6 yaitunya, ada yang bertanya Bu, kalau tidak kita lanjut. Yang ke-6 ria. Bukan nama orang, mohon maaf kalau ada yang senamo. Sifat. Ria itu maknanya berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Awak datang ke majlisku dek karena coba dulu. Makanya karena Allah dulu niatkan. Niat itu menentukan Bapak Ibu. Makanya Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Tiok karajo itu nilai utama ditentukan niat. Seluruhnya. Apalagi kalau sholat. Apalagi yang lain-lain. Niat. Jadi datang ke majelis ilmu, cari ilmu, silaturahmi. Beko, arisan, kue, makan dan macam-macam. Oh, itulah banyak gitu. Aduh, saya rasa pokok niat dulu. Cari ilmu. Alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu. Ibu, Bapak mengadakan majelis yasinan, majelis kaiko, ada ilmu yang dibuka di situ. Bukan lepas saja. Ini ada juga sebagian ibu-ibu yang buka arisan saja. Baca Al-Quran pun tidak ada. Oh, itu majelis ini sangat luar biasa, itu bahaya itu. Kok ujungnya kok banyak yang ghibah di situ, bimbang di situ, mengeceng-ngeceng yang lain. Ilmu dapat tambah dosa ndak pelo. Itu kan banyak anak parahna tuh. Jadi kalau ada majelis ilmu, ada buka Al-Quran, tadi awak yasinan, Masya Allah. Luar biasa itu. Per huruf. Bukan per kata, bukan per kalimah. Per huruf. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak satu baca tadi itu, mendapat rahmat. Luar biasa itu.
Ndak satu membaca tuh dapat rahmat. Apalagi kalau satu. Oh, itu lebih gede, itu lebih besar. Makanya istiqomah taroi selalu dalam kegiatan majelis ilmu ini. Ria. Sifat ria buang dalam diri. Buatlah sesuatu itu karena Allah. Ibu-ibu masak di rumah karena Allah. Bapak pai barangke karajo karena Allah. Sesudah itu kok menghidupkan anak dan istri dan keluarga segala macamnya. Kalau sudah karena Allah, maka rezeki itu akan dicari dengan cara yang halal. Ya bataguna fadlan minallahi ridwana. Itu dalam Al-Quran itu surah Al-Fat. Cari karunia Allah itu Allah catatannya redho. Jadi tidak pakai prinsip hati gote itu halal haram antam taruh tidak boleh. Tidak boleh. Sembah menyembah di kantu atau macam tidak boleh. Kalau tidak hawa tidak usah. Tidak usah. Apalagi kalau ada contoh kan acara-acara ibu-ibu nyocok kadang-kadang karena di situ tuh awak membawa piring bersama-sama. Tahu-tahu piring awak hilang. Bantu piring awak ya. Tapi kok beda? Anda piring awak tuh jadi bawa. Atau di masaji kadang sandal hilang gitu kan. Ikut tinggalnya, ikut lebo. Enggak usah. Karena ada punya awak tuh. Biarlah hilang sandal di masaji daripada enggak pernah nampak sandal awak di masaji. Ya Bu ya. Ini ada je tuh. Lebih rancak sandal awak hilang di masjid ketimbang enggak pernah nampak sandal di masjid. Kalau hilang sandal masaji itu masih ada ke masaji itu. Tapi kalau tidak pernah nampak sandal di masjid doh, tidak masjid itu doh, tidak apa-apa. Ini besok datang ke sandal itu. Di akhirat besoknya ada yang menjual sandal tuh. Pak, kau sandal pak petang was, kau bau. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ria sangat bahaya sekali. Itu adalah penyakit hati. Dalam berbuat sesuatu itu harus tulus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlis, ikhlas. Dalam agama itu berbuat ikhlas karena Allah. Jadi tidak boleh kita berbuat ria, suka pamer. Ingin ditalia orang disanjuang gadang atie kok dapat dipuji tarui. Hanya senang doh. Orang ria itu nanti berdekatan dengan orang-orang munafik dia itu. Dalam An-Nisa 1-2 itu dia berkawan dengan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu dia berusaha untuk menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, kalau dia diseru dia untuk mendirikan salat, qamu kusala, dia malas. Yura'unan nas, itu dia. Dia ria kepada manusia. Senangnya dipuji. Kena dipuji berangnya. Malih awak ke rumah masjid tu baru ndak ada apa jawab tu. Hati-hati. Apa kau awak sebagai pengurus masjid je musola? Contohnya, contoh kecil. Sawakatu jadi pengurus, lai ke rumah masjid. Baranti jadi pengurus ndak pernah ke rumah masjid itu. Surya tu. Hati-hati tu. Jadi awak ke rumah masjid itu bukan karena menjadi pengurus. Ibadah diangkat ditunjuk awak menjadi pengurus masjid itu nilai tambah ya Bu ya, nilai tambah, ibadah tambahan, ibadah wajib awak solat. Baranti awak jadi pengurus, jam baranti lah awak ke rumah masjid, baranti jadi pengurus, baranti lah berinfak, enggak taruh karena nanti akan terjebak kepada sifat ria, suka pamer. Ini berbeda dengan fastabiqul khairat, Bapak Ibu, berlomba-lomba. Lomba-lomba itu menunjukkan dalam membangun atau kayak makam kuburan awak tuh itu kan, mungkin di Palembang itu kan. Ambo 10 juta kan. Ambo sekian dia kalau mampu kita lebih bagus. Bangun masjid kayak gitu juga. Jadi
Sifat riya itu adalah bahagian dari penyakit hati. Dan itu harus dibuang. Berasihan kolbu hawa itu. Tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah engkau mempersekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu dalam beribadah. Ibadah itu umum, bukan hanya sholat. Baca Al-Quran karena Allah, karumah saji karena Allah, bukan karena kababinantung. Ada sampai lain kayak gitu, kaduan-kaduan jemaah kayak gitu. Saminggu menjalang kabarale, rajin tak tangguang doh. Sudah anak barale nikah, ndak nampak puncak iduang ke rumah saji itu. Kuliah itu. Jadi ke masjid itu bukan karena Allah. Hati-hati kita, luruskan niat kembali agar ibadah kita itu diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dong katanya apa Ibu? Lah mulai ini. Kalau dong katanya boleh silakan. Jadi tambahannya yaitunya riya, sifat riya harus dibuang dalam diri kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu, awak kok kajian tauhid, kajian tasawuf. Beda nanti dengan pandangan-pandangan orang syariat. Ini tak sama tu doh. Berbeda betul doh. Kalau tarui nanti mengikuti kajian itu jauh perbedaan pemahamannya. Karena orang syariat itu dia memandang yang zahir saja, yang nampak saja. Sementara orang-orang tauhid, orang tasawuf di belakang itu, jauh di balik itu. Perbandingannya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ada yang menyatakan Nabi atau tidak, kan? Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah syariat, pandangannya. Khidir adalah makrifat atau hakikat pandangannya. Itu ahli tauhid, ahli tasawuf. Nah, akhirnya Nabi Musa baguru ke Khidir. Kece Nabi Musa, le boleh hambo ikui. Baguru cie, ndak usah lah. Kamu ndak akan kuat, ndak akan mampu. Ndak baado, lai sabah, lai. Nah, kalau lai sabah ndak baado. Apai? Dalam perjalanan kan gitu syarahnya itu dalam riwayat itu dalam ceritanya tuh yang panjang itu. Dalam perjalanan naik ke kapal hampir tiba di tepi lai dirusak. Basobok rumah diperbaiki, dibangun elok, basobok anak ketek dibunuh. Itu kan selalu dapat teguran dari Musa tu. Bang kok dirusak kapal oke? Awak kanu sunah, kamu ndak akan sabar. Karena pandangan itu berbeda. Nampak anak ketek dibunuh. Mengapa dibunuhnya anak ketek? Tidak masalahnya tu. Ini kan logikanya kan iyo tu anak ketek dia tidak bersalah. Ngapain dia dibunuh? Ada rumah buruk, karena aku nurut buruk aku dia biar-biar kok. Nah, ternyata di dalam itu ada hikmah yang terkandung. Kalau sampai di tepi beko, kapan-kapan rancak itu akan dirampok oleh para perampok yang di seberang tanah. Sementara di dalam rumahku ada harta anak yatim yang terpendam. Anakku nanti kalau kadang dia akan menjadi bermasalah. Itu bukan pandangan-pandangan syariat itu Bapak Ibu. Itu pandangan makrifat jauh. Nah, makanya memahami ilmu tauhid, ilmu tasawuf tidak bisa dengan ilmu syariat. Tetapi pengantarnya wajib bersyariat. Ibu, awak menyembah kepada Allah dengan jalan contohnya kan sholat. Sebelum sholat ngapain awak dulu? Berwudu kan? Bersuci, toharah kan? Laisah sholat tanpa wudu. Enggak. Jadi ilmu syariat pun pengantar untuk makrifat, untuk tauhid itu. Langsung kepada tauhid enggak bisa. Syariat saja tidak cukup. Nah, gitu. Kita menyembah siapa? Ya menyembah Allah. Bahaya cara penyembahan awak ya sholat. Kalau kecil-kecil orang, itu tidak bisa dikaji itu bu, bisa gila pun. Bukan.
Allah tuh bisa dibahas, bisa dikupas, bisa dikaji. Dan makanya Allah tuh ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah. Yang tak boleh nanti kecil itu zat. Kalau zat memang tak boleh. Tafakkaru fi zatillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkur, renungkanlah, pikirkanlah tentang ciptaanku, kata Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kau pikirkan tentang zatku. Zat Allah tak boleh pikir. Zatilah Allah tadi, bantu Allah itu. Jangan seteres lah. UGL gue orang kilo itu kan kayak gitu tuh. Namanya tuh ilmu menanjung nggak boleh. Tapi kalau sifat Allah boleh. Para sifat Allah, Bapak Ibu, yang awak ketahui. Acung menyebut sampai 20 kan? Hanya sampai 1 tuh. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nabi kayak gitu juga. Ampe yang wajib, ampe yang mustahil, 1 yang harus. Ampe 1 tambah 9, ampe kan 8, tambah 1 kan 9 tuh. Berapa banyak ampe 1 tambah 9? 50 kajian ini. Maka Idul Khams nama kitabnya itu. Tidak 50 gitu. Bisa. Juz idam baqo. Ba'a wujud Allah. Ba'a idam itu apa? Dahulu. Ba'a ini dahulu Allah. Apa kok ada yang mendahului selain Allah? Tidak. Asma itu ibu-ibu dapat itu. Asmaul Husna. Iya kan? Bara Asmaul Husna. 99. Apalagi 99 itu dulu kebanyakan ribuan banyaknya ya. Bagian mengetahui itu boleh dikaji. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ba'a Rahman Allah, Ba'a Rahim Allah. Kalau ingin Bapak Ibu referensinya tidak seketik saja. Silakan untuk cari dalam kitab Samudra Al-Fatihah. Bukunya tebal dari ini dikit. Karangan Bayi Arifin. Itu luar biasa itu. Itu baru Al-Fatihah yang diuraikan itu. Baru Al-Fatihah kan ada sifat Allah dalam itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Malik Yaumiddin. Baru Al-Fatihah. Luar biasa. Samudra Al-Fatihah dulu tempatnya. Sakit itu barata kok apa bumi gua dengan planet bumi dengan planet gua matahari gua hancur tuh. Masih yang menjaga itu. Ada Malik di sana itu. Itulah Allah. Nah, Malik Allah itu bukan hanya dunia akhirat. Habis dunia itu masih ada dunia lagi. Luar biasa. Jadi penting pendalami dunia agama. Ilmu dunia sewa matematika dan berkorban ratusan juta awak ilmu dunia bahwa anak awak ingin jadi dokter kedokteran barang itu berapa 50 juta barang 450 juta itu ya. Nah yang untuk jadi dokter itu belum bisa jadi dokter itu kalau koas dulu praktik segala macamnya. Ini ilmu sakarat, ilmu maut, ilmu alam barzakh, ilmu panjang perjalanan awak oleh Bapak Ibu. Jadi mari jangan sampai, tapi jangan stres mikir itu. Nah, itu bukan untuk pikiran, tetapi awak bagaimana awak jalani itu dengan pola-pola yang baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata memahami kalau awak sakit secara syariat, awak pasti gage, pasti capek mencari dokter, mencari obat. Nah ini kolbu awak itu, ini ada namanya kolbun marid itu. Hati ini selalu sakit disebabkan karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka itu wajib juga untuk mencari dokter, mencari obatnya. Obatnya itu adalah bagaimana kita selalu pembersihan. Yang kalau yang saya itu gitu loh di barat ini ya operasi ini tuh tidak berapa beda dengan baik Bapak Ibu mungkin demikian saja. Di tambahannya yang keenam adalah yaitunya ria, sifat ria di uang.
tidak boleh ditaruh, agar kalbu kita, hati kita tetap terpelihara dengan yang baik, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat hasad, iri dan dengki, suudzon, sifat kibir, termasuk sifat ujub dan sifat riya, itu adalah penyakit hati yang ada dalam diri manusia, yang wajib dibuang untuk kita sebagai orang yang mendalami ilmu agama, agar hati kita lebih tentram dan tenang nanti ya banyak permainan. Baru nanti kalau sudah tenang, pada huli fi ibadi, kata Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, wadah huli jannati, silakan masuk ke dalam golongan surgaku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ditarik dalam surah Al-Fajr itu, akhir surah Al-Fajr itu, silakan Bapak Ibu lagi lihat nanti, awakku pada pedaknya jadi jatuh di malaikat maut. Itu harapan tuh. Kalau dijemput malaikat maut, mau tidak mau barangke, atau tidak dua amal ibadah barangke. Tapi bahasanya di situ adalah irji'. Irji' itu kembali. Lah sudah cara awak kuah, cara yasinan kuah, lah makan, lah kanyang, segala macamnya, awak kembali pulang kan tenang. Tenang kan? Nyaman kan? Nyaman awak, senang kita, bahagia awak. Batu, karena sudah selesai dengan cara yang baik. Irji' kata Allah, ayo balik lagi. Nah, gitu. Tempatmu bukan di dunia ini, kata Allah, balik. Tuh surga, tuh teman-teman orang-orang saleh. Nah, harapan awak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita kembali dengan amal-amal soleh, tentu kita tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya, manjalang lontong kemukuk. Salah nampak agak nampak. Ya, kalau enggak kita tutup. Kalau ada boleh, silakan. Diserahkan ke Pak RT. Lalu apa RT tadi? Kita makan kaji. Ngantuk dia ya. Baik, kalau tidak ada, demikian saja. Mohon maaf salabia dan terkurang, tasingguan mereka naik, talansung mereka turun. Karena sebulan lebih ya, nah. 2 bulan, 3 bulan, apa? Terima kasih Bapak Ibu, doanya alhamdulillah anak ambo yang nomor 2 sudah berangkat ke Mesir, ke Al-Azhar 29 September kemarin. Mudah-mudahan dia selalu tabah, sabar, ikhlas mencari ilmu di rantau orang, dan mohon doanya selalu Bapak Ibu. Masih ada 2 PR ambo. Anak keduanya orang P yang sudah berangkat baru 2, masih ada tinggal 2 lagi. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah ke Mesir, Pak. 1 di Fakultas Hukum Syariah, yang nomor 2 di Tafsir Hadis di Fakultas Usuluddin diambilnya. Mohon doanya Bapak Ibu.